Apa kabar Bapak Ibu? Semuanya sehat luar biasa? Ada yang biasa di luar? Kalau biasa di luar suruh masuk ya, nanti masuk angin. Nah, kita sudah berjalan dengan tema baru, See the Unseen. Saya mau tanya dulu, ada yang sudah melihat penampakan di rumah? Udah ada belum? Dan itu gak akan terjadi, ya kan? Sebab kita mengarahkan mata kita melihat yang dari Tuhan, amin. Dulu saya guyon sama anak-anak yang di WIBI, anak-anak yayasan rumah saya baru kan. Dulu ada setan gitu. Kenapa setiap kita lihat bayangan putih, pikiran kita langsung mikirnya setan? Iya kan? Kenapa nggak kita gitu lihat, misalnya langsung kita bilang malaikat, ayo kejar gitu. Atau kita bilang Roh Kudus gitu. Semua pasti mikirnya setan, iya kan? Padahal setan takut nggak sama kita? Nah, hari ini kita mau melihat melihat Yesus itu seperti melihat hidup kita gitu. Saya bukan menyamakan kehidupan Yesus dengan kehidupan kita. Nah, Yesus itu hidupnya sempurna, bahkan selama dia ada di bumi 33 tahun setengah, nggak berdosa, ya kan? Nah, kita nggak bisa karena memang kita bukan ciptaan yang sempurna, Kristus yang sempurna. Nah, itulah sebabnya kenapa kita disuruh terima Kristus. Untuk apa? Supaya Allah ketika melihat ke dunia ini, dia nggak melihat kita tok, tapi dia melihat kebenaran Kristus yang menaungi kita. Amin. Nah, itulah sebabnya kita mau mengajak, membawa kita melihat Kristus itu melihat hidup kita. Tapi jangan banding-bandingkan. Kayaknya di WIBI Pastor Is ada bahas tentang Yesus itu puasa 40 hari, 40 malam ya kan. Yesus sanggup, tapi mungkin dia minum. Kita sanggup enggak? Enggak, terlambat 1 menit makan aja udah protes. Naik asam lambungku gitu. Nah, Gio kami sekarang kalau lapar gitu, aku lapar, naik asam lambungku. Entah dari mana dengarnya itu. Nah, jadi waktu kita mau melihat kehidupan Kristus, bukan berarti kita sedang membanding-bandingkan, tapi kita mau membawa dan mengaplikasikan kehidupan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, ada satu kisah di Alkitab yang biasa kisahnya ini dibilang mak comblang. Tahu kisahnya? Kisah siapa? Ayo, tebak-tebakan, ayo. Kisah siapa? Naomi sama Ruth. Oh, ya kan? Naomi sama Ruth. Naomi sama Ruth ini hubungannya apa Bapak Ibu? Nah, menantu dan mertua. Nah, Naomi sama Ruth, sebenarnya si Naomi ini punya dua penantu. Siapa satu lagi? Mama Geo. Orpa, ya kan? Jadi Ruth pergi keluar Bethlehem, dia pergi ke tanah Moab, sampai di sana anak-anaknya ini menikah dengan perempuan Moab. Satu Ruth, satu Orpa. Ya kan? Mereka menikah terus anak laki-lakinya si Naomi meninggal. Jadi tinggallah mereka hidup bertiga. Tiga-tiganya tak bersuami. Tinggal mereka bertiga terus siapa? Si Naomi mikir gini, udahlah gak ada lagi suami, gak ada lagi anak-anakku, aku pulang aja lah ke Bethlehem, balik aja. Terus disuruhnya menantu-menantunya ini pulang. Udahlah nak, ngapain kalian ikut aku? Masa kita trio janda? Iya kan? 3 perempuan di rumah, bukan perempuan muda. Maksudnya bukan anak gadis yang bisa disuruh sana lamar kerja gitu kan. Mereka udah ibu-ibu, tak bersuami. Kalau seandainya kunci pintunya somplak, siapa yang pakuin? Kalau air galon di dispenser habis, siapa yang angkat? Jadi si mertuanya bilang, oke lah nak, kalian pulang aja lah, tinggalkan aja lah aku sendiri. Dia enggak apa-apa, hidup sendiri. Keduanya bilang, enggak lah, kami ikutlah samamu lah. Terus udah jalan, sampai tengah jalan, kedua kalinya dia bilang lagi, udahlah nak, ngapain kalian ikut-ikuti aku? Seandainya pun aku hari ini menikah punya anak laki-laki lagi, masa kalian tunggu anak laki-lakiku sampai besar? Enggak mungkin. Terus si Orpa mikir, iya enggak ada harapan lagi rupanya sama ibu ini.
Udah tua, sendiri. Orpa pergi. Permisilah ya Bu ya, ditinggalin. Rut dia bilang jangan paksa aku pergi, biarlah aku pergi bersama dengan engkau. Kemana engkau pergi ke situ aku pergi. Di mana engkau bermalam di situ aku bermalam. Dan yang paling luar biasa Rut bilang apa sama Naomi? Tuhanmulah menjadi Tuhanku. Dia mulai lihat bahwasanya harapan yang dilihat Rut sama Naomi itu bukan harapan yang dilihat oleh manusia. Tapi dia lihat ada sesuatu di belakang si Naomi ini. Padahal Naomi waktu dia mau pulang ke Bethlehem dia kepahitan enggak? Kepahitan. Waktu dia gitu masuk pintu Bethlehem, orang bilang, oh itu si Naomi udah pulang. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku apa? Mara, artinya pahit. Karena hidupnya pahit di luar sana. Tapi Rut dia tetap ikut. Kita lihat Rut 1 ayat 15 sampai 16. Ini Naomi bilang sama Rut. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu. Ini si Orpa tadi udah pulang kan? Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikut iparmu itu. Lanjut. Ayat 16. Menangis pulang mereka dengan suara keras. 16. Iya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Bapak ibu saudara yang terkasih, waktu Tuhan bilang sama Adam, keturunanmu akan menjadi apa? Seperti bintang di langit. Waktu itu berapa anaknya? Waktu Tuhan kasih firman itu berapa anaknya? Belum ada kan? Tetapi waktu dibilang di sini bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Seperti si Rut ini dicangkokkan ke bangsanya si Naomi. Jadi anak Abraham nambah, betul enggak? Sama dengan kita yang bukan bangsa Israel secara lahiriah, kita yang bukan keturunan Kristus, kita yang bukan keturunan Abraham, kita seperti tunas liar yang diambil dan dicangkokkan kepada Kristus. Dan kuncinya adalah Kristus. Kita bisa menjadi ahli warisnya Allah, kita bisa menjadi ahli warisnya Abraham karena siapa? Yesus. Dan kita menjadi anak-anak Abraham sekarang karena Yesus. Nah jadi kita lihat setelah disuruh sana pulanglah, dia bilang enggak, aku menjadi bagian daripada engkau. Dia mengikuti Naomi, si Rut ini mengikuti Naomi bukan karena aku bisa dapat apa. Dia ikut bersama dengan Naomi kemanapun, dia enggak lihat nanti aku dapat harta warisan si Naomi. Gak ada lagi apa-apa mereka kan. Gak ada lagi harapan sama mereka. Bapak ibu saudara yang terkasih, kalau ada di dalam keluarga kan, ibu bapak sudah tua, anak-anak sudah pada pergi kerja semua, sepi gak di rumah? Yang diharapkan apa? Kawinlah nak biar ada cucu. Betul gak? Artinya masih ada harapan. Tapi sama Naomi sama Rut udah gak bersuami, bagaimana harapannya? Gak bisa dapat cucu lagi. Kecuali dia menikah, kalau dia menikah dengan orang lain, gak bagian lagi sama si Naomi kan? Sudah bagian keluarga lain. Tapi kita lihat setelah mereka kembali ke Bethlehem, kemurahan Tuhan menyertai mereka. Kita lihat Rut 2 ayat 8. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Ayat 9. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Nah jadi singkat ceritanya waktu mereka sudah kembali ke Bethlehem, nggak ada kerjaan apa-apa, terus dia bilang oke lah aku mau pergi memungut. Kalau di sini istilahnya itu apa ya, setelah orang panen, kan nggak semua nggak habis gitu kan.
dia pergi ambilin lagi. Ngeleles ya kan. Jadi si Rut ini pergi ngeleles di ladangnya Boas. Dia pamit sama mertuanya, pergilah aku dulu ngeleles lah. Pergi ngambil jelai-jelai gandum, terus dilihat itu siapa. Baru dijelasin sama Boas. Akhirnya Boas bilang ayat 89 ini, biar dia ambilnya. Dan akhirnya pun mereka itu sengaja jatuh-jatuhin, biar dia ambil. Bayangkan waktu dia betul-betul mengikut tanpa motivasi yang salah. Gak ada aku mau dapat apa-apa harapannya nanti sama dia gitu, enggak. Tapi dia jalani bersama dan waktu dia ikutin kemurahan Tuhan pun ngikutin mereka. Tuhan pelihara hidup mereka. Akhirnya hasil lelesannya itu banyak. Kalau biasa orang leles dapatnya sedikit, sekilo 2 kilo, dia ngeleles seperti panen. Kalau kita baca semuanya sampai makanan yang dikasih, dia itu kan biasa pengerja kan. Pengerja jam istirahat makan dikasih makan kan. Dia disuruh ikut makan. Padahal dia di situ ngeleles. Udah siap makan, udah makan kenyang, masih ada lagi sisa makanannya dia bawa pulang kasih mertuanya. Tadi aku dikasih ini. Mertuanya tanya, kamu di ladang siapa ngelelesnya? Dia bilang di ladang Boas seperti ini. Baru mertuanya ini ingat. Oh itu seorang penebus kita. Itu kerabat kita yang harus menebus kita. Kalau bahasa kita itu apa ya? Ganci abu ya. Enggak tahu lah secara adat mereka, ya kan? Jadi si Boas ini masih ada hubungan rupanya dengan si Naomi. Jadi dibilang oke, tetaplah di sana. Dan yang paling menarik itu waktu setelah selesai panen Bapak Ibu, mereka kan pergi ke tempat penggirikan, mau giling ini. Si Naomi ini comblangin si Rut. Pergi nanti ke sana malam-malam nyelinap. Disuruh nyelinap, kita lihat di ayat Rut 3:1-4. Rut 3 ayat 1. Ini kata Naomi. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan supaya engkau berbahagia? Next. Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita. Dia pada malam ini menempi jelai di tempat penggirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat penggirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Ayat 4. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana, maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Jadi Naomi bilang sama dia, pergi ke sana, menyelinap. Nanti lihat di mana Boas berbaring, terus tidur di kakinya. Nanti Boas bangun pasti terkejut ya kan? Ada setan. Enggak. Bayangkan idenya untuk penebusan itu pun bukan datang dari Rut, betul enggak? Dia ikutin aja polos-polos jalani hidupnya. Disuruh ini kerjakan, ada enggak dia melawan mertuanya? Waktu mertuanya suruh gini-gini, ada enggak dia lawan? Enggak ada sepatah kata pun dia bilang janganlah. Atau dia bilang kau pikir aku perempuan macam apa? Enggak kan? Dia pergi, dia ikutin, dia taat. Saya enggak tahu di sini apakah ada menantu mertua yang sekompak ini. Amin. Ada lah, masa enggak? Contohnya pun ada kok. Iya kan? Bayangkan rencana penebusan Kristus bagi kita pun siapa yang ngatur? Pastor Is kemarin khotbah kan, waktu kita itu terima keselamatan kita pikir kita yang pilih Kristus kan. Padahal firman Tuhan bilang sesungguhnya akulah yang memilih kamu untuk diselamatkan. Bayangkan Tuhan yang merencanakan untuk menebus kita enggak tahu apa-apa. Allah di surga yang buat skenario bagaimana Yesus harus lahir ke dunia ini untuk ngapain? Untuk menebus kita. Kita enggak buat apa-apa. Kita hanya jalani kehidupan ini. Waktu kita lihat di Alkitab bangsa Israel gitu mereka tertekan teriaknya sama
Tuhan, ya kan? Gitu hidupnya senang, pergi sendirian. Gitu hidupnya tertekan lagi, Tuhan. Gitu terus sampai Kristus harus lahir. Dan gak ada rencana manusia di situ, gak ada pikiran manusia, gak terpikir sebelumnya oleh manusia kalau harus ada Tuhan yang harus lahir jadi manusia, menjadi satu korban yang sempurna. Nah kita lihat ini pun Rut menjumpai penebusnya itu, seseorang yang harus memerdekakan dia, bukan rencananya, rencana ibu mertuanya. Bayangkan saja kalau dia tolak. Di ayat 4 dia kan, ayat 3 dia bilang, pakailah pakaian bagusmu, mandilah, beruraplah, bermakeuplah gitu kan. Mungkin setelah dia bermakeup cantik, terus dia bilang sama mertuanya, kau pikir aku gak bisa dapat anak lajang lagi? Emang ibu mertua pikir aku gak bisa dapat duren, udah keren. Karena bos kan udah tua kan. Emang aku gak bisa dapat yang lebih baik dan sebagainya. Tapi karena dia taat sama rencana penebusan itu, akhirnya hidupnya berubah. Bukan hanya dia, hidup mertuanya pun berubah. Next kita lihat ayat 12-13. Ini yang Boas bilang sama dia setelah Boas tiba-tiba terbangun, kok ada perempuan di bawah kakiku gitu. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripada aku. Nah berarti ada dua orang yang harusnya menebus mereka gitu kan secara adat mereka. Yang pertama itu bukan Boas, dia yang kedua. Mungkin ada abangnya satu lagi. Terus ayat 13 apa katanya? Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baiklah, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau dan demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Di dalam hidup kita ini Bapak Ibu, sebelum kita terima Kristus, sebelum kita hidup bersama dengan Kristus, kita udah coba gak jadi baik? Coba. Ibu bapak kita bilang pergi sekolah baik-baik, belajar yang baik. Waktu kita sekolah minggu dengarkan firman Tuhan yang baik-baik, semua disuruh baik-baik. Waktu kita keluar dengan diri kita sendiri, waktu kita ngerasa kita bisa, waktu kita ngerasa kita baik, sebetulnya kita baik enggak? Enggak. Karena masing-masing kita punya standar kebaikan yang berbeda-beda. Ada orang yang udah berbuat 10 rasanya belum baik. Ada orang yang belum berbuat pun rasanya udah baik. Padahal belum dikerjakan. Dan sebelum kita kenal kasih karunia Allah, kita hidup berdasarkan hukum Taurat, capek enggak? Capek enggak hidup kita? Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Belum lagi melangkah kaki, jangan. Tapi sebenarnya pilihan itu sama kita enggak? Apakah Kristus paksa kita harus percaya sama Yesus? Enggak, kita yang memilih. Itu sebabnya seperti yang Boas bilang, kalau nanti dia penebus pertama itu mau, baiklah dia yang menebus. Bapak Ibu, kalau kita bisa hidup benar berdasarkan kebaikan kita, kalau kita bisa layak di hadapan Tuhan berdasarkan kebaikan kita, Kristus enggak perlu lahir di bumi ini. Kalau aja satu orang saja pun yang mampu. Kalau ada satu orang di antara kita duduk di sini yang berapa puluh orang, kalau ada satu orang aja yang bisa, Yesus nggak perlu lahir. Semua orang akan menunjuk satu orang itu. Lihat si A itu bisa, lihat si A itu bisa. Iya kan? Sama dengan di rumah kita sering terjadi. Orang tua bilang sama anaknya, lihatlah anak si Anu itu seperti ini. Betul nggak? Anaknya udah agak lebih besar mengerti, anaknya bilang sama orang tuanya, lihatlah bapak si Anu itu seperti ini. Lihatlah mama si Anu itu seperti ini. Akhirnya mama, bapak, anak lihat-lihatan semua. Bingung. Betul. Dan yang luar biasa, waktu Kristus datang, apa yang kita kerjakan Bapak Ibu? Seperti Boas bilang sama Rut,
Tidur ajalah sampai pagi. Dan kalau kita lihat ke ayat 18, nah ini paling luar biasa. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3, ya. Luar biasa enggak Tuhan? Kita, untuk seseorang menebus kita, untuk seseorang menyelamatkan kita, mengangkat kita dari kegelapan, memindahkan kepada terangnya yang ajaib, kita enggak ngapa-ngapain. Ngapain katanya? Duduk. Hari ini saya mau tanya, kalau kita lagi di dalam persidangan, ada hakim, ada jaksa penuntut, ya kan? Ada pembela. Kita duduk saja di situ, enggak ngomong-ngomong. Ditanya enggak ngomong-ngomong, selamat enggak kita? Enggak, hakimnya pun bingung. Misalnya Bapak si A, apa yang kamu lakukan sehingga kamu dimasukkan ke persidangan ini? Kita diem. Jalan enggak sidangnya? Tapi kita lihat di sini, lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, duduk tinggal diam. Percayalah ini adalah hal yang paling gampang untuk dilakukan dan sekaligus yang paling susah. Kalau hari ini kita lagi mentok soal ekonomi, kalau hari ini penyakit lagi ada di tubuh kita, nggak mungkin duduk. Betul nggak? Mentok ekonomi misalnya uang sekolah anak udah pas tanggalnya ini, guru udah suruh telepon, Bu nanti datang bawa uang sekolah anaknya ya, kita akan mulai gedor rumah tetangga. Mungkinkah kita duduk masih udah ditelepon? Iya duduk aja. Paling nanti anakku diberhentikan, enggak mungkin. Atau kita lagi sakit pening kali kepala ini kayaknya mau pecah gitu kan, duduk aja. Bisa enggak? Enggak. Telepon, pergi ke dokter, periksa ini, periksa itu. Tapi bayangkan untuk satu hal keselamatan kita yang kekal. Waktu Yesus datang ke dunia ini kita bukan cuma duduk-duduk pun. Waktu Yesus datang ke dunia ini mengerjakan karya keselamatan bagi kita entah di mana pun. Belum ada kita di dunia ini, benar enggak? Kita masih di dalam pikirannya Tuhan. Tapi rencana penebusan itu dan keselamatan itu sudah tersedia bagi setiap kita di tempat ini Bapak Ibu. Dan kita nggak perlu kerjakan apapun untuk menerima keselamatan itu. Hanya ada satu syaratnya. Bapak Ibu tahu apa syaratnya? Yohanes 3:16, 1, 2, 3 ya. Kalau enggak hafal nanti kita ke Kids Club rame-rame. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya. Nah kata percaya ini Bapak Ibu, ini perlu kita tarik pikiran kita, tarik hati kita, satukan sama-sama. Dan mereka berdua ini harus sepakat supaya betul-betul percaya. Karena ada satu orang yang dijumpain Yesus di Alkitab, dikatakan apakah kamu percaya? Dia bilang iya Tuhan aku percaya, tetapi tolonglah hatiku yang tidak percaya ini. Gimana caranya? Karena kita manusia bisa percaya dengan mulut, tapi enggak percaya dengan hati. Padahal itu satu keselamatan yang besar. Itu satu pemulihan yang besar Tuhan kerjakan bagi setiap kita dan kuncinya hanya percaya. Dan kepercayaan kita enggak ada bentuknya, betul enggak? Saya enggak bisa lihat percaya keluar bilnya, Herman Tobing percaya, enggak ada. Percaya itu adalah satu hal yang sama dengan iman kita kepada Tuhan.
Waktu kita percaya, kita akan bertindak, berjalan sesuai dengan kepercayaan kita. Waktu kita beriman di dalam Kristus, kita akan bergerak sesuai dengan iman kita di dalam Kristus. Dan gak ada satupun yang bisa melihat kepercayaan itu, gak ada satupun orang yang bisa melihat kepercayaan kita, iman kita, gak ada yang bisa lihat. Hanya kita yang tahu. Seberapa dalam kita percayanya Tuhan, seberapa besar kita mempercayai Tuhan, seberapa besar kita berserah sama Tuhan, hanya kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Orang lain gak ada yang tahu. Tanya dirimu, apakah kamu percaya kepada Tuhan? Tanya dirinya masing-masing Bapak Ibu. Semuanya bingung. Ayo tanya dirinya, apakah kamu percaya sama Tuhan? Semuanya jadi ragu, aku percaya enggak ya? Sudah orang percaya semua, amin. Setelah Ruth ikutin itu, apa yang Naomi bilang, akhirnya dia dipulihkan, betul enggak? Kita lihat, pasal 4 ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebut namanya apa? Obed. Dialah ayah Isai, ayah. Kalau kita tarik ke bawah, dari Daud lahir siapa? Ya, Salomo ke bawah sampai Yesus. Dari perempuan yang ditebus oleh Boas, yang hanya duduk-duduk nunggu, lahir Yesus. Kita, Bapak Ibu, ketika kita menikah punya anak, kita bukan hanya sekedar punya anak. Mau enggak kita dipulihkan hari ini untuk memulihkan generasi kita? Kita menjadi orang yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang besar di rumah kita masing-masing. Makanya kita jangan tahan ego kita. Aku memang gak bisa berubah, inilah aku. Enggak. Kita berubah bukan untuk diri kita, kita berubah untuk generasi di bawah kita. Nah kita lihat dari Naomi, dari Ruth, lahir Yesus, keturunan Yesus. Berarti dia nenek moyangnya Yesus, betul enggak? Punya enggak kita mimpi dari rumah kita ada gubernur? Dari rumah kita ada bupati, dari rumah kita ada wali kota. Mungkin gak dalam generasi bawah kita langsung. Tapi kita yang menyiapkan bibit-bibitnya Bapak Ibu. Kalau kita lihat keadaan sekarang mungkin dia bilang gak mungkin. Kami bukan keluarga yang berpendidikan. Kami bukan keluarga yang masuk politik. Itu gak mungkin. Kalau Ruth bilang pada masanya, masa sih dari aku lahir nanti cicitku Yesus. Tapi betulan lahir enggak? Lahir. Itu sebabnya seperti yang saya bilang tadi, iman kita enggak kelihatan. Kita yang tahu seberapa dalam iman kita kepada Tuhan. Seberapa besar kepercayaan kita kepada Tuhan. Waktu kita mulai perkatakan dari rumahku akan ada gubernur, ada bupati, kerjakan. Apa yang perlu kita ubah di dalam diri kita, apa yang kita perlu ubah di dalam keluarga kita, apa yang perlu kita ubah dari kebiasaan kita, berubahlah. Untuk generasi yang akan datang Bapak Ibu. Yang terakhir, 1 Petrus 2. 1 Petrus 2, ini adalah identitas kita di dalam Kristus. Firman Tuhan bilang, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini panggilan Tuhan bagi kita. Waktu kita melahirkan generasi-generasi di dalam rumah kita. Kita punya anak, kita besarkan dengan baik. Didik dengan takut akan Tuhan. Dia akan keluar menjadi orang yang besar. Dan dengan itu orang akan lihat keluarga itu. Mereka orang yang percaya Tuhan, hidupnya berubah.
Enggak pun kita ceritakan tentang Yesus, hidup kita ini udah jadi Yesus bagi mereka. Enggak pun kita bilang ayo percaya kepada Yesus, dengan kelakuan kita orang akan percaya kepada Yesus. Next. Kamu yang dahulu bukan, dulu kita entah umat siapa. Ada persapele begu. Ada umatnya uang. Siang malam sore cari uang terus. Ada umatnya entah umat siapalah. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tanpa Yesus, tanpa Kristus di dalam diri kita, enggak mungkin kita menerima keselamatan, enggak mungkin kita dikasihi, enggak mungkin kita dipulihkan. Waktu kita terima Kristus di dalam hidup kita, biarkan Kristus itu mengubah hidup kita. Sekarang bagi kita orang Kristen kan agak susah, karena kita sering bilang, di mana Yesus di dalam hatiku? Ya kan? Mana Kristus di dalam hatiku? Jadi waktu kita mau lihat Yesus, susah. Tapi mau gak kita melihat Kristus, melihat kehidupan kita? Sekali lagi bukan untuk membanding-bandingkan mana lebih bagus kehidupan Yesus atau kehidupanku, bukan. Tapi waktu kita lihat kehidupan Yesus, kita mulai lihat apa janji-janji dalam kehidupan Yesus itu yang diberikan bagi kita. Kita adalah keluarga yang melahirkan bangsa-bangsa, kita adalah imamat yang rajani, kita adalah umat kepunyaan Allah yang dikasihi. Bilang sama sebelahnya, kamu dikasihi. Enggak peduli kamu di rumah dapat kasih atau enggak, yang penting Tuhan mengasihimu. Enggak peduli di rumah kamu dihargai atau enggak, tapi kamu adalah ciptaan yang berharga. Enggak peduli di rumah kita menjadi imam atau enggak, kita adalah imam yang rajani. Amin. Kalau itu belum terjadi di rumah, berubahlah. Sepakatlah suami istri anak-anak jangan tengok-tengokan. Apa yang bisa kita lakukan untuk itu terjadi di rumah kita, bisa kita aplikasikan di rumah kita, lakukan. Itu yang menjadi bagian kita. Lihatlah kepada Kristus, jangan lihat keluarga lain. Lihatlah kepada Kristus dan lihat hidup kita. Izinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Mari kita berdoa.